Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 Machine Learning ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Deteksi Pemakaian Helm pada Pengendara Sepeda Motor menggunakan YOLO versi 8. Oke, di sini tujuan mengembangkan sistem ini adalah kemampuan kami dalam mengimplementasikan melatih metode YOLO V8 dengan kinerja secara optimal. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan tim kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alan Nur Fadi dengan NIM akhir 214, lalu ada biasa saya Faji dengan NIM akhir 099, lalu ada Adriano Bawan dengan NIM akhir 048, lalu ada Alvanza Aris dengan NIM akhir 0169. Selanjutnya ada Akbar Maulana Putranto dengan NIM akhir 199. Oke, selanjutnya di sini pertama-tama kita install terlebih dahulu terkait library yang seharusnya ada di Google Colab. Yang pertama ada RoboFlow. RoboFlow adalah sebuah platform lengkap yang dirancang untuk mempermudah seluruh proses pembangunan sistem computer vision, mulai dari tahapan pengumpulan data sampai model siap digunakan di aplikasi nyata. Tanpa RoboFlow, seseorang biasanya harus mengerjakan semuanya secara terpisah dan manual. Mengumpulkan gambar, memberi label satu persatu, memberi folder train atau valid atau test, lalu melakukan augmentasi dengan script Python, menyimpan GPU untuk training, hingga mengekspor model ke format yang berbeda. Dan di sini ada Ultralytics adalah organisasi dan paket perangkat lunak yang mengembangkan model YOLO, misalnya YOLO V5, YOLO V8, YOLO V9. Di sini ada beberapa demo terkait instalasi untuk library-nya, yaitu pip install RoboFlow Ultralytics. Di sini juga ada form RoboFlow import RoboFlow, lalu juga ada form Ultralytics import YOLO. Dan mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke bagian kedua yaitu download dataset dan filtering. Nah, seperti yang kita tahu, dataset adalah jantung dari setiap proyek machine learning. Tanpa data yang berkualitas, model secanggih apapun tidak akan belajar dengan efektif. Untuk proyek ini, kami tidak sembarangan mengambil gambar. Kami menggunakan dataset yang sudah terkurasi dari RoboFlow Universe. Dataset ini sudah dilabeli secara profesional khusus untuk kasus deteksi helm motor. Jadi kualitasnya sangat terjamin. Lalu di blog ini teman-teman bisa lihat proses pengambilannya. Pertama kami inisialisasi API key kami, lalu mengakses project motorcycle helmet versi 1 dan dengan satu perintah download YOLO V8 download V8 dataset langsung masuk ke lingkungan Google Colab ini dengan format yang sudah kompatibel dengan YOLO. Setelah di-download kami memvalidasi isinya. Perintah ls menunjukkan bahwa folder sudah terbagi rapi menjadi train, valid, dan test. Ini adalah standar pembagian data yang baik agar evaluasi model nanti objektif. Lalu file data YAML ini sangat krusial. File ini memberitahu model seperti kayak, hey kamu harus mencari objek bernama helmet dan no helmet, sekaligus memberitahu di mana lokasi gambar-gambarnya berada. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga itu ada model training YOLO V8 dengan CPU. YOLO V8 merupakan model state of the art yang berfokus pada kecepatan dan efisiensi. Model ini menggunakan arsitektur yang ringan namun kuat, sehingga bisa berjalan baik di GPU kelas tinggi maupun perangkat edge seperti Jetson, Raspberry Pi, atau perangkat mobile. Kita menggunakan YOLO versi 8, epoch yang dipasang selama fase pelatihan sebanyak 50 epoch. Gambar diatur ukurannya dengan 640 x 640 pixel dengan memakan waktu sekitar 10-15 menit. Di codingan ini kita mengundang Ultralytics import YOLO
Dengan model training datanya yaitu motorcycle helmet 1, terus epochnya 50, ukuran pixelnya 640, device-nya 0, dan menghasilkan hasil seperti gambar pada berikut. Ini ada epoch pertama dengan waktu 2,2 detik, epoch kedua 1,5 detik, dan seterusnya sampai epoch 50. Oke. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu yang dijelaskan dengan oleh Mas. Kemudian masuk di evaluasi, mungkin pertama-tama melihat dari kodenya dulu. Jadi tadi kita dapat trainnya, di trainnya itu kita mendapatkan training resultnya. Dia berisinya loss, MAP, precision, dan recall. Kemudian di diagram kedua kita menampilkan confusion matrix, dan diagram ketiga menampilkan precision recall curve, dan yang keempat itu F1 curve. Kalau dilihat dari gambarnya, itu bisa dilihat kalau modelnya mencapai loss yang menurun secara stabil, berarti modelnya ini ditrain secara efektif lah istilahnya. Kemudian dia juga memiliki precision, recall, dan MAP yang tinggi, berarti setiap berjalan trainnya, model semakin akurat dalam memprediksi, dalam mendeteksi modelnya. Kemudian di confusion matrix terlihat bahwa model berhasil mendeteksi 119 entity yang diklasifikasikan sebagai helmet. Kemudian 57 yang benar diklasifikasikan sebagai no helmet. Dan sedikit atau miniskul entity yang disalah klasifikasi. Kemudian di precision recall curve-nya juga tergolong relatif tinggi, dan MAP-nya juga. Kemudian di F1 curve-nya juga relatif tinggi lah. Mungkin selanjutnya. Oke, di bagian testing ini, bagian ini memegang peranan krusial dalam siklus pengembangan model deteksi objek. Setelah model YOLO V8 berhasil dilatih dan dievaluasi, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa model tersebut dapat bekerja secara efektif pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tujuan utama dari fase pengujian ini adalah untuk memvalidasi kemampuan model dalam mengidentifikasi objek, helmet, dan non-helmet dalam skenario dunia nyata, serta mengukur performanya di luar dataset pelatihan. Proses pengujian dilakukan melalui dua pendekatan utama. Masing-masing dirancang untuk mengevaluasi kinerja dalam format media yang berbeda. Yang pertama itu ada pengujian gambar statis. Pada metode ini kami menggunakan gambar-gambar individu dari file lokal komputer. Gambar-gambar ini mewakili berbagai situasi pengendara motor, baik yang menggunakan helm maupun tidak. Setelah bagian gambar diunggah, YOLO V8 akan memproses untuk mendeteksi kendaraan objek helmet atau non-helmet beserta bounding box dan tingkatkan keyakinan confidence score. Hasil deteksi ini kemudian divisualisasikan langsung pada gambar dengan bounding box yang mengelilingi objek yang terdeteksi dan label kelas yang sesuai. Ini memungkinkan kami untuk secara cepat menginspeksi akurasi visual model pada frame tunggal dan memahami bagaimana model menginterpretasikan agenda-agenda tertentu. Yang kedua itu ada pengujian video. Metode pengujian ini melibatkan penggunaan file video dari penyimpanan lokal. Video menyediakan konteks dinamis, memungkinkan kami untuk menguji model dalam skenario yang lebih mendekati kondisi operasional sebenarnya, seperti rekaman CCTV atau kamera perjalanan. Model ini akan menganalisis setiap frame dalam video secara berurutan melalui deteksi objek pada setiap frame tersebut. Setiap deteksi termasuk bounding box dan label akan dianotasikan langsung pada frame video.
Hasil akhir dari proses ini adalah video baru yang telah dianotasi menunjukkan secara visual bagian model melacak dan mengklasifikasikan objek helmet dan non-helmet sepanjang durasi video. Pengujian video ini sangat penting untuk menilai konsistensi deteksi model seiring waktu dan kemampuan untuk menangani pergerakan objek serta perubahan kondisi pencahayaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.